Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari Universitas Insan Budi Utomo, program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 yang dibimbing oleh Ibu dosen Frestanti. Ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup berita adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini secara objektif dan faktual kepada umum. Berita melibatkan proses pengumpulan, penyuntingan, dan penyajian informasi dengan tujuan memberikan pemahaman yang baik mengenai suatu topik atau kejadian. Berita harus memenuhi kriteria kebenaran, keobjektifan, keseimbangan, relevansi, dan ketepatan waktu untuk menjaga integritasnya. Media massa seperti surat kabar, televisi, radio, platform online menjadi sarana utama untuk menyampaikan berita kepada masyarakat. Ciri-ciri teks berita yaitu yang pertama faktual. Faktual berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa serta tidak terikat oleh waktu, misalnya kejadian di masa lalu. Namun, teks berita harus berupa kejadian terkini, sedang terjadi, baru atau terhangat, dan baru saja terjadi. Ciri-ciri teks berita yang kedua yaitu aktual, berisi kejadian yang sifatnya benar sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan. Yang ketiga yaitu unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Unik dan menarik di sini maksudnya dapat menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyimak berita. Kejadian yang menarik biasanya bersifat menghibur, mengandung nilai kemanusiaan, kriminalitas, kejadian yang sedang booming atau konflik. Yang keempat yaitu terdapat waktu dan kronologis kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi oleh runtutan waktu kejadian dan kronologisnya. Kapan dan di mana kejadian itu berlangsung selalu dicantumkan dalam teks berita. Fungsinya supaya pembaca dapat memahami waktu dan tempat kejadiannya. Yang kelima yaitu objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai keadaannya tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa bagus, sederhana, dan komunikatif. Selanjutnya adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Jika kita memberikan berita yang baik, maka masyarakat sebagai pendengar akan mempercayai. Dan jangan lupa kita menggunakan ejaan IJT. Selanjutnya, unsur daya tarik berita. Sebuah berita memiliki nilai layak berita jika di dalamnya memiliki unsur aktual, faktual, penting, dan menarik. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca. Unsur daya tarik berita. Yang pertama, ketermasaan atau ketepatan waktu. Yang kedua, kedekatan. Yang ketiga, pertentangan. Yang keempat, keunggulan dan keutamaan. Yang kelima, konsekuensi dan pengaruh. Yang keenam, minat. Ketermasaan atau ketepatan waktu. Sebuah berita sangat terikat oleh waktu. Waktu sangat mempengaruhi kualitas sebuah berita, sebab berita haruslah menyangkut hal yang baru terjadi dan aktual. Semakin aktual sebuah berita yang kita sampaikan, semakin tinggi pula nilai beritanya. Kedekatan dibagi menjadi dua, yaitu kedekatan geografis dan psikologis. Kedekatan geografis yaitu merujuk pada letak geografis atau tempat kejadian peristiwa itu terjadi. Semakin dekat peristiwa itu dengan pembaca, semakin menarik berita tersebut untuk dibaca. Yang psikologis berkaitan dengan kedekatan kebutuhan, pikiran, perasaan, dan kewajiban seseorang dengan objek atau peristiwa yang pertentangan, yaitu sudah menjadi sifat alami manusia kan, kalau suka dengan pertentangan atau ketegangan. Hal tersebut menjadikan pertentangan sebagai salah satu unsur daya tarik berita. Suatu pergolakan memang menimbulkan perhatian masyarakat, bukan? Yang keempat, keunggulan dan keutamaan. Peristiwa yang sederhana dan tidak luar biasa jika di dalamnya terlibat orang-orang yang penting, biasa berubah menjadi sesuatu yang layak. Konsekuensi dan pengaruh. Hal yang menjadi daya tarik sebuah berita ditentukan juga oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat luas. Dampaknya bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi merupakan hal yang patut diperhitungkan oleh setiap wartawan dalam memperoleh sebuah berita. Yang keenam, minat insani. Banyak peristiwa yang dapat membangkitkan emosi siapapun pembaca atau pendengar. Informasi yang dapat membuat mereka menangis, terharu, marah, tertawa perlu diperhatikan. Dalam dunia jurnalistik, kisah-kisah human interest dikelompokkan dalam berita ringan. Suatu peristiwa bisa sangat bernilai jika mampu menyentuh perasaan kemanusiaan banyak orang. Teknik penulisan berita berdasarkan menulis naskah radio dan televisi. Yang pertama,
Nama, gunakan nama lengkap orang saat pertama kali ditulis, lalu gunakan nama singkat atau panggilan. Yang kedua, kata asing. Tuliskan cara pengucapan kata-kata asing dan kata-kata yang sulit diucapkan. Yang ketiga, atribusi dan nama. Jangan tulis nama di awal kalimat. Tulis atribusi atau jabatan baru nama. Sebagai contoh, Raffi dosen UIN Bandung mengatakan hari ini, itu kalimat yang salah. Bisa diperbaiki dengan dosen UIN Bandung Raffi mengatakan hari ini. Kutipan atau kalimat langsung. Hindari menulis kutipan langsung dalam naskah berita. Gunakan soundbite jika memungkinkan. Jangan tulis saya akan datang besok, tapi tulislah ia mengatakan akan datang besok. Selanjutnya singkatan. Hindari singkatan kecuali yang sudah akrab di telinga pendengar. Sebutkan kepanjangannya di awal kalimat. Yang ketujuh, simbol. Hindari penulisan simbol, ganti dengan cara pengucapannya. Jangan tulis 10.000 dalam angka, tapi tulislah 10.000 rupiah dalam bentuk huruf. 8. Tanda baca. Gunakan tanda baca yang benar. Gunakan tanda double dash untuk jeda lebih lama. Dan gunakan garis bawah atau underline untuk penekanan. Yang ke-9, penulisan angka. Gunakan huruf untuk angka 1 sampai dengan 11. Gunakan angka untuk 12 sampai dengan 999. Gunakan kombinasi angka dan huruf untuk angka di atas 999. Contohnya 20.000 sampai 211 juta. Teknik dalam menulis media cetak, yaitu menulis berita dimulai dari perencanaan. Setelah perencanaan, dicari info atau datanya dengan proses peliputan. Lalu selama meliput, kata-kata naskah sudah dilatih dalam kepala sebelum ditulis di kertas. Latihan membuat kamu lebih kreatif untuk mengembangkan ide berita. Yang kelima, jenis berita. Yang pertama, berita agama, yaitu membahas peristiwa atau isu-isu yang terkait dengan aspek keagamaan, seperti berbagai topik peristiwa keagamaan. Ada berita pendidikan, yaitu informasi singkat yang mencakup perkembangan atau isu-isu terkait dengan sistem pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum, prestasi siswa, inovasi metode pengajaran, serta peristiwa penting di dunia. Selanjutnya ada berita ilmu pengetahuan nih, yaitu informasi singkat yang membahas perkembangan, penemuan atau temuan terbaru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ini mencakup tentang penelitian-penelitian terkini, inovasi teknologi, dan penemuan-penemuan signifikan yang dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Selanjutnya, berita politik. Menyajikan informasi tentang kejadian atau peristiwa politik, termasuk pemilihan umum, kebijakan pemerintah, dan isu-isu politik. Berita ekonomi, yaitu informasi mengenai perkembangan dan isu-isu terkait dengan kegiatan ekonomi suatu negara atau global. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, pasar keuangan, berita hukum, dan pengadilan. Menyajikan informasi tentang perkembangan di bidang hukum, termasuk kasus-kasus hukum, perubahan undang-undang, dan putusan pengadilan. Berita kejahatan mencakup peristiwa atau tindak kriminal yang terjadi di suatu wilayah. Ini termasuk laporan tentang kasus pencurian, penipuan, kekerasan, dan berita kejahatan biasanya memberikan detail tentang kejadian investigasi yang sedang berlangsung, serta upaya penegakan hukum untuk menangani kasus tersebut. Selanjutnya, berita manusia dan peristiwa mencakup kejadian-kejadian yang melibatkan peran manusia, baik dalam konteks sosial, budaya, atau individu. Ini bisa melibatkan kisah inspiratif, peristiwa kehidupan sehari-hari, perjalanan, pencapaian, atau isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat. Berita semacam ini cenderung menyoroti aspek manusiawi dari suatu peristiwa. Yang terakhir, berita wanita, yaitu fokus pada isu-isu peristiwa atau pencapaian yang berkaitan dengan peran, kontribusi, dan pengalaman perempuan. Ini mencakup beberapa topik seperti kesehatan wanita, hak-hak perempuan, karir, isu-isu sosial, pencapaian atau inspirasi tokoh-tokoh wanita. Berita wanita memberikan sorotan khusus terhadap perspektif dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.